Hey, selamat datang di channel Prince Ali. Dan sekarang kita akan mempelajari bagaimana mengabstraksikan dunia. Banyak yang bingung dengan matematika karena sebenarnya matematika itu pelajari sesuatu yang tidak nyata, seperti hantu, tidak kelihatan. Karena matematika itu mempelajari sesuatu yang abstrak, tidak konkret, tidak ada wujudnya. Maka dari itu, sebenarnya saat kita diperkenalkan matematika pertama kali, kita itu diajarkan bagaimana mengabstraksikan dunia ini. Misalnya kita ambil contoh bilangan 4. Apakah 4 itu? Apakah ini 4? Atau 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 ini, atau ini? Atau apa sih 4 itu? Ya enggak sih? Ya, jadi bisa kita lihat sebenarnya 4 itu bisa direpresentasikan dengan berbagai macam cara. 4 itu hanyalah sebuah ide, sebuah konsep yang ada dalam otak kita saja. Nah, jadi kalau misalnya cuma hanya di dalam pikiran kita, sesuatu yang abstrak itu jadi sebenarnya gunanya buat apa? Kan hanya di dalam pikiran kita. Nah, sebenarnya itu berguna kalau kita bisa komunikasikan. Karena itulah kita merepresentasikan ide tersebut dalam suatu simbol. Ya, simbol itu yang bisa kita sebut angka. Angka 4 ini. Sebenarnya pengabstraksian ini tidak hanya di matematika saja, tapi di bidang yang lain pun dilakukan abstraksi, terutama di bahasa. Karena pada awal kita belajar, kita itu diajarin mengenal suatu objek dengan namanya. Misalkan ini, kita ingin mengomongkan tentang objek ini. Bagaimana caranya? Oh, kita harus menemukan suatu bunyi, suatu simbol, suatu kata yang merepresentasikan objek ini. Dalam bahasa Indonesia kita bilang ini anjing. Kemudian kita memerlukan itu menjadi bentuk tulisan supaya dapat dikomunikasikan lebih mudah. Jadilah kita membentuk suatu kata yang bertuliskan seperti ini. Ini merupakan kegiatan mengabstraksikan dunia nyata. Kita tahu anjing itu kayak gitu, tetapi kata anjing sendiri itu adalah ciptaan manusia untuk mengabstraksikan objek tersebut. Jadi saat kita berbicara kepada orang lain, kita bilang anjing, mereka akan tahu objek apa yang ingin kita sampaikan tanpa perlu melihat objek nyata itu sendiri. Karena itulah abstraksi itu berguna. Dan juga seperti angka. Angka itu adalah representasi suatu bilangan. Misalkan jumlah ini itu dihubungkan dengan kata 7 dan dihubungkan dengan simbol seperti ini. Jadi untuk belajar matematika kita diajarkan yang pertama kali adalah berhitung. Jadi misalnya lihat di objek di sini, di bawah sini. Ada berapa objek ini? Caranya kita adalah menghitungnya satu persatu. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita mengerti, oh ini ada 7 objek. Nah, sebenarnya kita sebagai manusia tidak terlalu mementingkan nilai absolut suatu kuantitas. Kita itu selalu membandingkan kuantitas tersebut dengan kuantitas lainnya. Misalkan, kita tahu 4 itu lebih besar dari 3, sehingga entah apapun objeknya, 4 angsa dan 3 angsa, atau misalnya 4 jeruk dengan 3 jeruk, kita selalu tahu kalau 4 itu lebih besar dari 3. 4 angsa itu lebih banyak di 3 angsa, 4 jeruk itu lebih banyak di 3 jeruk. Jadi objeknya itu tidak terlalu penting. Tapi ini perlu diperhatikan, ini berlaku jika objeknya sama. Jika objek berbeda, tidak selalu bisa langsung dibandingkan. Misalkan, 1 liter air dengan 5 ml air. Terlihat 5 lebih besar daripada 1, tapi 1 liter itu lebih banyak dari 5 ml. Karena ini bisa terjadi karena unit yang dipakai atau objek yang dipakai itu berbeda. Yang satunya liter air, yang satunya mililiter air. Karena itu harus diperhatikan unitnya tersebut. Setelah kita sudah mengerti angka, kita sudah bisa menghubungkan ini dengan angka ini, dan kita bisa menentukan besar kecil, misalkan ini lebih besar daripada ini, maka sekarang kita akan melihat bahwa bilangan itu bisa dipecah atau digabung. Bagaimana itu? Oke, kita lihat ke papan berikut. Di sini ada berapa? Ada 1, 2. Oh, ada 2. Di sini ada berapa? 1, 2, 3. Oh, ada 3. Jika ini digabung, itu hasilnya berapa? Pas kita awal-awal belajar di TK, kita pasti akan menghitung kembali jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jadi sekarang ada 5. Kita coba yang berikut. Misalkan ini ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Kemudian kalau misalnya kita tutup 4, sisanya ada berapa? Oh, bisa kita hitung 1, 2. Jadi sisanya 2. Diagram ini bisa kita buat juga seperti ini. Ini 6. 6 diambil 4 jadi 2. 6 diambil 2 jadi 4. 4 digabung dengan 2 akan menjadi 6. Diagram ini dinamakan number bond atau hubungan bilangan. Misalnya 6, seperti yang tadi, itu bisa dipecah jadi apa saja, bisa dipecah 1 dan 5.
Atau 2 dan 4, jadi 3 dan 3, 4 dan 2. Atau seperti ini, 5 dan 1. Bisa dilihat, ini 5 dan 1 dan 1 dan 5 itu sebenarnya hal yang sama. Jadi menambahkan 5 dan 1 atau 1 dan 5 itu merupakan kegiatan yang sama. Sifat ini yang dinamakan sifat komutatif yang akan dibahas lebih lanjut di video selanjutnya. Di TK, untuk mengetahui bilangan 1 dan 5 itu merupakan hal yang bisa dibilang mudah. Tapi 6 sampai 10 biasanya mereka agak kesulitan. Nah, dari number bond ini kita bisa lihat jika misalnya angka 7 itu sebenarnya hanya 5 dan 2 saja. Jadi kita bisa lihat angka 7 itu sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu hanya 5 ditambah 2 lagi. Dan 6 misalnya yang seperti ini itu hanya 5 dan 1. Dan 8 itu hanya 5 dan 3, 9 adalah 5 dan 4, 10 adalah 5 dan 5. Dan dari diagram 10 frame ini juga kita bisa mengetahui misalkan kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang biasanya sering ditanyakan adalah kita butuh berapa lagi untuk mencapai 10. Untuk menghitung itu tinggal menghitung bagiannya kosong, yaitu 1, 2, 3. 7 dan 3. Atau misalkan 8. Butuh berapa lagi untuk sampai 10? Itu 1, 2. Atau 9, yaitu 9 dan 1. Atau misalkan 6, 1, 2, 3, 4. Atau 5, butuh berapa lagi untuk sampai 10? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mengetahui butuh berapa sampai 10 itu sangat penting untuk penjumlahan yang selanjutnya. Misalkan kita di bilangan 7, kita harus bisa secara otomatis bilang 3, 6, 4, 8, 2, 9, 1, 5, 5. Iya, setelah kita mengetahui number bond, baru kita akan memperkenalkan yang namanya simbol-simbol matematika. Kenapa kita membutuhkan simbol-simbol ini? Karena simbol-simbol ini seperti layaknya bahasa. Dan simbol-simbol ini adalah kata-kata. Jadi kita kalau misal ingin mengatakan suatu kalimat dalam bahasa matematika, kita harus mengerti dahulu kata-katanya. Misalkan perhatikan number bond berikut. Dengan melihat ini, kita bisa menyebabkan ini dengan berbagai cara. Misalnya, ini artinya 2 ditambah 6 sama dengan 8. Atau 6 ditambah 2 sama dengan 8, karena ini berlaku bolak-balik ya. Atau 8 dikurang 2 sama dengan 6. Atau 8 dikurang 6 sama dengan 2. Nah, perlu diperhatikan tanda sama dengan sering terjadi miskonsepsi karena kita terbiasa diberikan soal seperti berikut. Misalnya, dengan titik-titik. Di sini kita bisa melihat kalau sama dengan di sini seperti memisahkan antara pertanyaan dan jawabannya. Padahal sama dengan itu tidak hanya itu saja, tapi itu bisa dianggap sebagai timbangan, di mana yang sebelah kiri dan sebelah kanannya harus seimbang, harus sama nilainya. Karena itu sah-sah saja misalkan soalnya bertuliskan seperti ini. 2 ditambah titik-titik sama dengan 7. Karena dengan begini pertanyaannya ada di sebelah kiri doang atau jawabannya di sebelah kanan doang. Tapi pertanyaannya bisa dimanapun. Karena ini hanya merupakan timbangan dan kita bertugas untuk melengkapi timbangan ini supaya seimbang. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita bisa menggunakan number bond. Jadi misalkan di sini 7 dan di sebelah sini 2. Di sebelah sini harus berapa? Jadi kalau masih belum lancar kita bisa menggunakan alat bantu seperti begini. Misalkan ini ada 7. Kalau misalnya ini diambil 2, oke, sisanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bisa menghitung ini 5. Pengurangan pun begitu. Misalnya titik kurang 3 sama dengan 5. Ini bisa dilambangkan dengan number bond. Apa? Titik dikurang 3 sama dengan 5. Oh, ini seperti penjumlahan 3 dan 5. Jadi ini 8 kalau bisa sudah lancar. Tanda sama dengan ini perlu diperhatikan supaya tidak terjadi miskonsepsi karena hal inilah yang menyebabkan nantinya saat belajar aljabar bingung karena di aljabar tidak selalu seperti di aritmetika di mana pertanyaannya di sebelah kiri dan jawabannya di sebelah kanan. Karena di aljabar tanda sama dengan itu seperti seperti timbangan. Sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Terima kasih telah menonton sampai sini. Semoga tidak membosankan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita menjumlahkan bilangan lebih dari 10 dan kita akan melihat kegunaan lain dari number bond ini dan kita akan melihat juga berbagai cara untuk melakukan penjumlahan yang lebih dari 10. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen jika kalian ada yang ingin ditanyakan. Dan kalau kalian ingin membantu channel ini secara finansial, kalian bisa mengunjungi traktir.id yang linknya bisa ada di deskripsi di bawah. Sampai jumpa.